Perkenalkan, saya Samsul Wali Hamidi dan di sebelah saya ada Mahasiswa. di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami yang tema yang kami ambil adalah pariwisata, tentang pariwisata dengan judul Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Lombok Tor ya. Ini adalah sebuah platform manajemen data pariwisata yang berbasis web, PHP dan MySQL. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan pengelola dalam mengorganisir data objek wisata secara terstruktur dan efisien. Baik, mungkin untuk itu saja perkenalannya, akan dilanjutkan oleh materi presentasi yang pertama oleh Hairul Miswah. Sekian. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang struktur folder dan komponen, di mana struktur folder dan komponen berisi config atau database.php. Config database.php adalah pengaturan database dikelola dalam folder config database.php untuk memastikan kemudahan pemeliharaan koneksi database dan skalabilitas aplikasi. Yang kedua, include berisi ada 3 materi, yaitu footer, header, dan navbar, di mana include adalah kode disusun sistematis perbagian dengan memisahkan komponen antarmuka yang sering digunakan ke folder include seperti navbar, header, dan footer. Yang ketiga, public. Public adalah pemisahan file statis dan direktori uploadan gambar di dalam folder public untuk menjaga kerapihan struktur proyek. Yang keempat, export. Export adalah folder ini menampung proses generasi untuk laporan, misalnya ada word.php dan pdf.php. Yang kelima, ada outs. Outs adalah digunakan untuk proses autentikasi dan keamanan. Ada out berisi ada login.php, logout.php, register.php. Yang kedua, fitur utama autentikasi dan keamanan. Fitur utama autentikasi dan keamanan. Yang pertama ada manajemen sesi, menggunakan mekanisme session start untuk melacak status autentikasi pengguna. Ini kodenya. Yang kedua ada validasi akses. Setiap halaman admin seperti index.php memiliki pengecekan sesi untuk memastikan bahwa data sensitif hanya dapat diakses oleh admin yang telah terotorisasi. Yang ini kodenya. Mana kodenya ya? Bentar. Yang ini kodenya. Selanjutnya, integritas data. Integritas data adalah sistem secara otomatis mengalihkan pengguna yang tidak berwenang ke halaman login untuk mencegah akses ilegal. Ini kodenya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudara Samsul Wali Hamidi. Untuk saudara Samsul Wali Hamidi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini ya. Bagian index.php. Index.php ini diproteksi dengan sesi ya. Jadi jika user belum login maka akan diarahkan ke login.php dulu seperti ini. Jika user sudah bisa login, maka akan tampilannya langsung ke index.php seperti ini. Akan disajikan navbar ya, seperti
dari includes, begitu juga dari footer, dan ada heading dari dashboard ini seperti ini, dan juga count ya dari semua data wisata yang sudah ditambahkan berjumlah 4 seperti ini, dan juga summary dari penambahan dari seluruh pengunjung yang ada di data wisata tersebut, dan juga ditambahkan tanggal hari ini ya. Kemudian untuk indeks dari PHP ini sendiri disajikan dengan dua view. Di sini pertama ada untuk bagian desktopnya, tapi untuk di laptop dan juga di mobile atau di HP. Seperti ini. Pada tampilan desktop disajikan dengan data tabel seperti ini ya, sedangkan untuk tampilan dari mobile disajikan dengan fitur card seperti ini, begitu. Kemudian kita beralih ke form tambah data ya. Untuk di indeks tadi diambil data-data dari tabel dari wisata dan di join dengan kategori atau digabungkan begitu. Kemudian pada tambah.php ini juga tentunya dari semua halaman admin ini diproteksi oleh sesi ya. Jadi jika user belum login maka akan diarahkan dulu ke login.php atau diarahkan lagi ke halaman login. Dan untuk kategori di sini, nah inilah tombol tampilan dari tambah.php ya, atau untuk create-nya. Kemudian ada form input untuk nama wisata, kategori, dari tabel kategori tentunya, dan lokasi, harga tiket, pengunjung, deskripsi, dan form untuk upload gambar ya. Dan di sini untuk upload gambar ini sendiri di ekstensinya di validasi gitu, khusus untuk JPG, PNG, dan maksimalnya 10 MB. Jika lebih dari itu atau berbeda ekstensinya maka tidak akan tampil upload gagal ya. Begini untuk message errornya seperti ini. Pesan errornya ekstensi gambar harus JPG atau PNG, dan jika ukurannya lebih maka ukuran gambar terlalu besar begitu. Dan tidak boleh kosong ya untuk nama wisata, kategori, lokasi, harga tiket, dan total pengunjung, deskripsi, dan upload gambar ini tidak boleh kosong. Begini, saya akan coba dulu input data ya, sebentar. Nah begini, saya sudah input ya untuk data-data yang akan dimasukkan, dan kita akan simpan datanya. Otomatis nanti ada message ya, data berhasil ditambahkan, kemudian akan otomatis diarahkan ke index.php, dan datanya akan langsung organisasi berdasarkan data yang terbaru ya, yang terbaru dulu di atas. Ini adalah data yang kita masukkan tadi. Itu sekarang kita beralih ke edit.php ya. Sama saja halamannya diproteksi ya, menggunakan sesi. Kemudian misalkan di sini data yang kita tambahkan tadi, misalkan kita edit. Nah di sini ada ID 7 karena didapatkan dari berdasarkan ID-nya di tabel ya, begitu. Seperti ini pengecekan ID. Nah di edit data wisata ini ditampilkan seperti tambah.php tadi ya, untuk tampilannya. Misalkan di sini kita edit untuk harga tiket dari 5.000 ke 10.000 ya, begitu. Kita update data, maka akan keluar message sukses ya, data berhasil diperbarui seperti ini. Nah dari 5.000 menjadi 10.000. Kemudian sama saja ya untuk edit.php ini, gambarnya juga ekstensinya kita validasi gitu. Dan juga untuk gambarnya tidak boleh terlalu besar ya, dari 10 MB. Dan di sini untuk tampilan dari tabel kategori gitu. Dan ada settingan tampilan untuk data-data yang akan dimasukkan tadi, input tadi ya.
gitu. Kemudian kita akan beralih ke delete atau hapus.php. Di sini hapus.php sama saja ya, ada proteksi dan mengambil ID dari tabelnya, data tabel wisata, dan untuk gambarnya di sini akan dihapus dari tabel dan juga akan dihapus dari folder publics ya, dari uploads gitu. Gambar-gambar yang sudah diupload akan dihapus juga. Misalkan di sini wisata pemandian Lubang Ganang ini kita hapus gitu ya, akan ada message seperti ini dulu, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini dan tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Jika ditekan OK, maka akan langsung akan muncul pesan sukses, data berhasil dihapus dan mengarah ke indeks lagi. Nah, di sini yang nomor 1 wisata Ganang tadi sudah berhasil dihapus ya, dan juga gambarnya juga akan dihapus otomatis dari folder upload. Di sini ada 4 ya, dan di sini masih ada 4 juga gitu. Baik. Kemudian kita beralih ke export ya untuk Word dan PDF-nya. Untuk PDF sama saja ya, diproduksi menggunakan login, dan di sini kami menggunakan library dari FPDF ya untuk export PDF-nya. Misalkan kita ekspor seperti ini, maka akan diambil data-data dari tabel wisata dan kategori tadi ya, misalkan seperti ini. Ini sebentar, saya akan perlihatkan. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Nah, ada heading dan ada bagian header untuk tabelnya seperti nomor, nama wisata, kategori, lokasi, harga, dan pengunjung. Nah, pengunjung di sini di sini terdapat pengaturan tentang font, ukuran size dari kertasnya, dan orientasinya menggunakan landscape ya. Di sini untuk header, bagian header tadi yang warna hijau ini ya, dan juga import data dari database untuk wisata dan kategori seperti ini. Kemudian untuk Word-nya juga sama saja ya, seperti PDF-nya itu akan begini. Nah, seperti ini. Ada heading juga, dan ada header tabel, dan juga isi-isi dari database-nya ya, di import gitu. Kemudian fitur ini dirancang untuk mempercepat proses pembuatan laporan ya administratif tanpa perlu melakukan input data ulang secara manual begitu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.